Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Tony. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Selamat siang juga, Bu Titin. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Titin, bagaimana kabarnya? Eh, Alhamdulillah hari ini sehat. Eh, kemudian baik-baik ya. Seharian tadi mengajar di kelas 1. Bu Nuri ada di kelompok berapa ya? Bu Nuri masih ada di main room ini? Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Tony. Iya, Bu. Amin amin ya. Silakan untuk kelompok 1 sudah saya jadikan co-host. Tadi pas di kantor ada teman yang bilang sama saya, Pak Tony katanya mencari saya. Ada apa ya Pak Tony tadi mencari saya? Apakah Iya, Bu. ada yang Pak Tony mau bicarakan dengan saya? Iya, Bu. Saya pengen ngobrol atau pengen curhat nih, Bu, sama Ibu. Ini berhubungan dengan pekerjaan saya, Bu. Oh, begitu. Iya, iya. Boleh, Pak. Jadi, apa sih sebenarnya yang ingin Bapak ceritakan sama saya? Mana tahu saya bisa membantu Bapak nantinya. Iya, begini, Bu. Saya mau bercerita tentang pekerjaan saya nih, Bu. Oh ya. Ya. Eh, Sekarang coba Bapak ceritakan apa yang Bapak alami pada saat sekarang ini. Begini, Bu, saya memiliki masalah dalam menjalankan tugas wajib dan tugas tambahan saya nih, Bu, di sekolah saya. Di mana saya pada tahun ini ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai bendahara BOS, Bu, untuk menggantikan bendahara yang sebelumnya yang dilantik menjadi wakil, Bu. Saya sendiri sebagai guru mata pelajaran merasa tanggung jawab saya sebagai guru mapel atau tanggung jawab utama saya sebagai guru mapel agak terabaikan, Ibu. Jadi saya akhir-akhir ini fokus saya itu lebih ke tugas tambahan, Bu. Sementara tugas wajib saya di kelas agak terabaikan. Begitu kira-kira, Bu. Jadi saya pengen bercerita tentang ini, Bu. Pengen bercerita ingin mencari solusi lah dari Ibu Titi nanti ya. Oh, jadi hari ini Pak Tony jadi bendahara BOS nih. Iya, Bu. Baru Iya. ditunjuk, Bu. Oh, ini udah tahun keberapa jadi udah berapa kali begitu jadi bendahara BOS? Itu masalahnya, Bu, karena baru pertama, jadi saya baru belajar juga, Bu, bersamaan juga dengan kegiatan CGP, Bu. Jadi agak kewalahan saya, kebanyakan tugas tambahan yang jadi prioritas bagi saya sepertinya. Tapi ya tugas pokok saya agak terabaikan begitu. Oh iya iya iya. Jadi dari cerita Pak Tony tadi, saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak Tony hadapi pada saat sekarang ini, yaitu tugas mengajar, kemudian ada tugas tambahan yang perlu Pak Tony kerjakan atau yang perlu Pak Tony selesaikan, apalagi bendahara BOS ini tentu dengan hitungan-hitungan duit ya. Biasanya memakai tenaga yang ini, bukan tenaga aja tapi memakai otak yang lebih cara berpikir pokoknya. Cara berpikir yang sangat sangat menguras tenaga gitu maksud saya, Pak. Kemudian Pak Tony juga harus menghadapi siswa. Nanti kemudian Pak Tony juga harus menyelesaikan pendidikan CGP-nya. Jadi hari saya dengar, jadi saya tangkap ada 3 yang harus Pak Tony selesaikan secara bersamaan, menjadi bendahara BOS, ya menjadi bendahara BOS, menjadi guru, kemudian menjadi siswa dalam CGP. Iya, Bu. Nah, sementara tugas wajib itu harus tetap kita jalankan ya, Bu. Iya, harus diselesaikan.
diselesaikan. Iya. Jadi dari permasalahan yang Pak Tony hadapi ini, rencana apa yang akan Pak Tony lakukan ke depannya begitu? Iya, yang ada di pikiran saya nih Bu, mungkin karena baru ditunjuk, mungkin saya belum bisa membagi waktu mungkin Bu. Jadi antara tugas wajib, tugas tambahan itu bercampur saja. Mungkin rencana saya akan lebih memantapkan diri saya Bu untuk membagi waktunya Bu antara 3 kegiatan tadi Bu. Tugas wajib mengajar di kelas, tugas tambahan sebagai bendahara BOS dan ditambah lagi dengan pelatihan yang saya ikuti dalam kegiatan CGP Bu. Jadi saya berusaha untuk membagi waktu saya. Kemudian satu lagi nih Bu, saya berencana mau meminta kepada kepala sekolah nih Bu untuk membuatkan timnya dalam BOS ini Bu. Jadi ada kolaborasi lebih dari 1 orang, itu tentu saja akan lebih mengefisienkan tugas kita sebagai bendahara dan tugas kita sebagai tenaga pendidik yang wajib. Itu mungkin Bu yang akan saya lakukan. Iya. Jadi benar sekali Pak Tony, rencana yang Bapak lakukan ini sudah sangat bagus sekali ya. Bukan hanya dengan guru piket saja, tetapi menambah personil untuk melakukan kolaborasi untuk supaya tugas Pak Tony berjalan dengan baik. Kemudian rencana yang Bapak Tony laksanakan ini nanti akan menjadi lebih maksimal, begitu ya Pak Tony ya? Iya, itu harapan saya Bu, dengan membentuk tim dari BOS ketika benar-benar tidak ada saya dibutuhkan misalnya, mungkin ya dengan bantuan guru piket juga ya Bu. Iya. Jadi mungkin rencananya ya sudah terbayang oleh Pak Tony nih rencananya begini. Kemudian agar rencana Pak Tony menjadi lebih maksimal atau lebih strong lah begitu maksudnya, apa yang Pak Tony lakukan untuk ini? Mungkin memaksimalkan ya Bu potensi yang ada pada diri saya nih Bu. Jadi memaksimalkan potensinya, kemudian memaksimalkan juga waktu yang tersedia Bu. Jadi saya apabila berada di sekolah tentu akan fokus dengan kegiatan-kegiatan sekolah dengan membagi waktu juga dengan tugas pokok dan tugas tambahannya Bu. Kemudian apabila di rumah juga fokusnya ke keluarga, itu harapan saya nantinya Bu. Iya. Jadi Bapak pengen pekerjaan ini selesai dengan tepat waktu. Tepat waktunya. Ya, jadi siswa Bapak pun dapat mendapatkan pembelajaran dari Bapak, pekerjaan Bapak selesai. Kemudian tugas kita ya sebagai guru CGP juga akan terlaksana dengan baik. Iya. Kemudian iya, langkah-langkah apa yang Bapak ambil agar semua dapat berjalan dengan lancar dan selaras? Jadi mungkin ya Bu, sejalan dengan yang tadi aja Bu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, waktu harus dimaksimalkan ya Bu. Harus bisa kita memanfaatkan waktu itu. Apabila kita berada dalam kelas, ya fokus ke kelas, jangan memikir apa yang di luar selain tugas kita di dalam kelas. Kemudian apabila kita sudah dituntut ada pekerjaan untuk tambahan seperti bendahara BOS, jadi kita tetap fokus juga ke sana sehingga apapun pekerjaan yang kita jalani dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Itu mungkin ya Bu. Iya. Kemudian kan sudah semaksimal mungkin rasanya langkah-langkahnya. Kemudian Pak Tony, apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, banyak sekali yang saya dapatkan pembelajaran dari diskusi kita pada hari ini Bu. Mungkin ya
dengan berdiskusi dengan Ibu ini, saya mungkin lebih bisa berpikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskannya dan menyampaikan saja kepada anak-anak, itu mungkin belum cukup ya Bu. Kita harus full berada dalam kegiatan anak, misalnya dalam tugas wajib kita. Kemudian apabila kita berada di luar, kita juga harus fokus dengan kegiatan kita sebagai tugas tambahannya itu Bu. Iya, Jadi, mungkin itu mungkin ya, mungkin di tingkatan SMA, mungkin di tingkatan SMA anak-anak itu lebih mengerti dengan keadaan kita ya Pak Tony. ya bisa mungkin seperti itu Bu, karena Ya, dia sudah mulai dewasa ya Bu, jadi sudah ya. bisa berpikir tugas Bapak ini ada yang lain Oh iya. selain mengajar di sini, mungkin sudah mulai bisa seperti itu berpikirnya Bu. Iya, oke. Jadi ini kemudian apa dukungan yang Pak Tony butuhkan ya untuk agar berjalannya kegiatan Pak Tony yang Pak Tony hadapi begitu, supaya misalnya BOS berjalan lancar, kemudian CGP berjalan lancar, dan mendidik pun berjalan lancar. Bagaimana apa dukungan yang Pak Tony harapkan begitu? Jadi gini Bu, kalau ditanya masalah dukungan, mungkin dukungan yang terbesar itu adalah dukungan di lingkungan kerja kita ya Bu, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi di tempat kerja kita, maka apapun kegiatan yang kita jalani tentu saja akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Itu mungkin Bu. Jadi kolaborasi antar sesama guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua murid pun juga dibutuhkan kolaborasinya Bu. Itu mungkin Bu yang saya butuhkan dukungannya Bu. Ya, bagus sekali Pak Tony. Kita perlu kolaborasi ya dalam menjalankan apa yang kita jalani, terutama dukungan dari kepala sekolah, kemudian teman sejawat, dan dukungan siswa kita juga kita butuhkan Pak Tony agar semuanya lancar begitu. Iya. Begitu Pak Ditambah Tony. dukungan keluarga kita ya Bu. Iya, dukungan keluarga juga perlu, pengertian keluarga juga perlu untuk ya. Supaya Jadi kita lebih fokus dalam bekerja Bu. iya, tentu dong keluarga lebih penting begitu Pak Tony. Jadi mudah-mudahan ya bisa diterapkan oleh Pak Tony nantinya. Pengen lagi nanti mendengar dari Pak Tony cerita-cerita atau step-step yang sudah Pak Tony lakukan ketika nanti sudah diterapkan di kedepannya nanti. Jangan lupa nanti bercerita, jangan sungkan-sungkan ya Pak Tony nanti untuk bercerita dengan saya. Iya. Ya, insya Allah Bu, saya akan melakukan ini untuk semester selanjutnya Bu Titin. Jadi saya berharap sama Bu Titin nih mau bercerita kembali sama saya Bu setelah 6 bulan ke depan, karena ya tuntutan kerja kita itu pada akhir semester ya Bu, kalau untuk bendahara bosnya ini. Iya. Jadi saya berharap sama Bu Titin mau mendengarkan cerita saya kembali nanti ini Bu Titin setelah 6 bulan ini. Iya, saya bersedia aja nanti Pak Tony. Misalnya kalau ada yang keluhan yang lain, saya juga bisa mendengarkan. Begitu juga hendaknya Pak Tony juga bisa mendengarkan kita semua teman-teman yang lain. Oke Pak Tony, masih ada yang terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan cerita saya nih Bu. Oke Pak, sama-sama. Oke Bu Titin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah pas 15 menit, Bu Titin. Pas ya? Nah. Iya. Tunggu bentar, Bu. Saya ngangkat telepon dulu, Bu. Ada Iya, oke. dari apa? Baik, Bu Titin. Ya, oke, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Bu. Ya, sekarang gantian lagi saya Bapak yang jadi coach. Ya, saya yang jadi coachnya. Iya. Tapi saya tidak seperti Bu Titin pintarnya nih. Iya. Apa adanya saja, Bu Titin. Iya. Oke, kita mulai, Bu Titin. Oke, Pak Tony. 14 23 berarti 15 38 nanti, Bu Titin. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Titin. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Alhamdulillah hari ini saya baik. Kemudian Pak Tony, gimana pula kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Bu Titin sehat. Ya, meskipun banyak aktivitas tapi tetap berjalan dengan lancar dan alhamdulillah masih seperti biasa, Bu Titin, sehat, segar dan ceria. Iya, iya. Jadi semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak Tony untuk menghadapi aktivitas kita yang kita jalani. Ya amin amin ya robbal alamin. Oke, Bu, gini, Bu, tadi saya dengar Ibu mencari saya. Kira-kira ada apa ya, Bu? Apa ada yang ingin dibicarakan, Ibu? Iya, tadi saya ke kantor. Kemudian di kantor saya tidak menemui Pak Tony. Makanya saya tanya sama teman-teman di kantor. Rupanya Pak Tony tadi sedang berada di ruangan kelas. Dan saya titip pesan sama guru-guru kalau saya mencari Pak Tony. Begitu, Pak. Oh, iya, Bu. Tadi sedang belajar, makanya sekarang menghubungi Ibu nih. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Begini, Pak. Saya mau bercerita ini, Pak. Ya. Boleh dikatakan curhat lah begitu, Pak. Tentang permasalahan saya di kelas. Jadi orang yang pantas mendengarkan cerita saya itu Bapak Tony gitu, Pak. Bapak mempunyai pengalaman yang luar biasa, makanya saya cerita sama Pak Tony. Jangan terlalu, Bu. Oke, Bu, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja ya, Bu ya. Iya, Pak. Sekarang saya mau tahu, coba Ibu ceritakan kira-kira apa yang Ibu alami saat ini, Bu? Begini, Pak. Yang saya ketika masuk ke kelas rendah, Pak, kelas 1, 2, 3 di SD, saya selalu menghadapi masalah tentang pengelolaan kelas, Pak. Di mana di kelas rendah ini saya sering kewalahan ketika menghadapi anak-anak. Yang pertama di kelas 1, tadi saya sudah mengajar pula di kelas 1, Pak. Hari ini kebetulan kami belajar PJOK di kelas 1. Ketika saya menguasai kelas,
saya begitu sangat kewalahan sekali, di mana anak-anak yang saya ajar itu ya suka jingkrak-jingkrak Pak, lari sana, lari sini, sehingga habis mengajar itu suara saya habis, kemudian lelahnya minta ampun Pak. Apalagi saya menghadapi anak-anak yang suka berteriak-teriak di kelas gitu Pak. Jadi hanya Melihatkan ovasinya mungkin ya Bu ya. ya, Ya ya ya. begitu Pak. Oh, jadi di sini Ibu mengalami situasi tentang pengelolaan kelasnya ya Bu, di mana Iya. anak-anak yang Ibu ajar terutama di kelas rendah ya Bu ya. Uh, banyak ya ibaratnya agak susah diatur karena kondisinya mungkin ya Bu. Nah, oke Bu, Iya Pak, kira-kira kondisinya Pak. kondisi anak dengan latar belakang yang berbeda, mereka apalagi dia baru masuk ke sekolah, jadi penguasaan kelasnya agak berantakan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi ini apa rencana yang akan Ibu lakukan Ibu? Oh, dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak, rencana yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin saya akan menguasai materi dulu Pak. Ya. Kemudian saya juga akan menggunakan alat peraga atau bahan ajar yang menurut anak-anak ini menarik, Pak. Jadi ketika saya menjelaskan pelajaran, mereka fokus dengan bahan ajar saya, kemudian mereka tidak lari-lari sana dan lari sini. Dan kemudian saya juga akan memberikan anak-anak saya itu ice breaking atau permainan-permainan yang membuat mereka menarik, Pak. Iya. Oke. Berarti benar sekali nih Ibu yang Ibu lakukan. Jadi Ibu nanti akan lebih menguasai materi ya Bu sebelum mengajarkan anak-anak di kelas. Kemudian langkah yang efektif lainnya dengan memberikan ice breaking serta menggunakan alat peraga ya Bu untuk memusatkan perhatian anak Ibu ke kegiatan pembelajaran. Oke, berarti benar sekali Bu yang Ibu lakukan. Iya, Pak. Oke. Jadi Ibu pengen aktivitas pembelajaran di kelas itu sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sehingga penguasaan kelas Ibu tercapai, penguasaan kelasnya bisa dikuasai dengan baik begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Terus apa langkah kira-kira yang Ibu ambil nih Bu untuk target yang Ibu rencanakan itu berjalan sesuai dengan lancar dan selaras Ibu? Langkah-langkah yang saya ambil, mungkin saya akan yang pertama dulu membuat RPP Pak yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Kemudian misalnya kalau di sarana prasarana olahraga yang tidak mencukupi Pak, saya akan memodifikasi alat olahraga yang saya gunakan untuk belajar anak-anak nanti Pak, supaya kebutuhan anak ini kebutuhan belajar anak bisa terpenuhi dengan baik Pak. Iya. Kemudian Oke. seperti yang saya bilang tadi, mungkin sebelum pembelajaran kita mengadakan kesepakatan kelas dulu, kemudian kita juga melakukan pembelajaran yang
ceria Pak, yang membuat mereka tidak bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan nantinya. Begitu Oke. Pak. Iya, jadi sehingga anak-anak nyaman juga ya Bu belajarnya. Iya Pak. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, eh, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita pada siang hari ini, Bu? Eh, banyak hal Pak yang saya dapatkan hari ini. Ya, Yang pertama saya sudah dapat pencerahan dari Pak Tony. Eh, sangat bermakna sekali Pak hari ini. Saya dapat ilmu, kemudian amin Bu. ya saya juga bisa mendengarkan arahan-arahan dari Bapak. Mungkin pembelajaran saya ke depan dengan setelah curhatnya dengan Bapak ini, saya Oke. bisa menguasai atau bisa menguasai atau pengelolaan kelas saya di kelas rendah ini. Mungkin saya akan butuh eh, sekuat tenaga Pak untuk terus belajar dan belajar cara menghadapi Oke, siswa yang di kelas rendah ini Pak. oke, baik Bu. Jadi memang dibutuhkan ya Bu Iya, kekuatan untuk memenuhi kebutuhan siswa kelas rendah ini. Nah, Ibu, kira-kira apa dukungan ini yang Ibu butuhkan supaya rencana Ibu ini berjalan sesuai dengan targetnya ini, Bu? iya. Baik Pak Tony, mungkin dukungan yang saya butuhkan yang pertama itu adalah kolaborasi yang pertama dengan kepala sekolah Pak, Ya, Bu. kemudian dengan teman sejawat. Mungkin dengan teman sejawat ini lebih saya fokuskan di mana nanti saya akan bertanya kepada guru kelasnya Pak, guru kelas 1 nih yang sudah biasa ngajar di kelas 1. Ya, Bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik gitu Pak. Kemudian oke. juga saya akan berkolaborasi dengan siswa saya. Kemudian saya juga akan meminta pengertiannya pada siswa agar saling ini Pak, saling menghargai begitu Pak. Kemudian yang terakhir Pak, yang saya butuhkan bukan dukungan ini Pak, Nah, alatnya gitu Pak. oh, Alat juga alat peraganya ya, Bu pendukung ya. untuk ya alat juga pendukung untuk lancarnya proses pembelajaran Pak. Itu sarana prasarana yang biasanya saya semua pembelajaran itu saya modifikasi Pak. Apalagi di kelas 1 ini banyak mempergunakan alat peraga biar pembelajaran kita terlaksana dengan baik Pak. Begitu Pak. Oke, berarti butuh dukungan juga dari Ya, pendanaannya ya, Bu ya. iya pendanaannya itu Pak. Pendanaannya. Ya Uh-uh. mudah-mudahan Ibu dapat direalisasikan dengan permintaannya ke kepala sekolah ya, Bu ya. Jadi saya tangkap berarti kolaborasi itu sangat dibutuhkan ya, Bu, dalam Ya. menjalankan aktivitas kita di sekolah. Salah satunya dengan rekan sejawat. Oke, Jadi kalau Pak Tony, ya Bu, kalau ya. masalah pendanaan itu kolaborasinya dengan Bendahara Bos ya? Iya, tapi melalui kepala sekolah juga, Bu. Iya, melalui kepala sekolah ya. Iya, kalau Berarti bendahara itu cuma cocok bisa ini dengan ya, ya lanjut Pak Tony. ya, bendahara itu cuma bisa membayarkannya atas perintah dari kepala sekolah, Bu. Iya Pak. Oke, Bu, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa kita terapkan ya, Bu ya. Kemudian Iya. saya ingin lagi nih Bu mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira kapan ya Ibu Titin mulai melakukannya atau melaksanakannya Bu? Mungkin besok saya akan memulai Pak. Langsung start Jadi ya Bu ya. ya besok saya start untuk melakukannya. Kemudian
beberapa bulan ke depan saya akan bercerita dengan Bapak bagaimana perubahan yang saya hadapi, bagaimana prosesnya yang saya hadapi, Pak. Semoga Iya, Bapak Bu. nanti betah pula mendengarkan apa yang saya curhatkan sama Bapak, gitu, Pak. Sangat bersedia, Bu. Malahan ya, ilmu yang dari Ibu pun juga saya butuhkan. Saling Iya, Pak. berbagi ya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, saya siap Eh, mendengar cerita Ibu nantinya. Mudah-mudahan oke, banyak Pak. kemajuan ya, Bu ya. Ya, amin. Terima kasih juga Pak untuk hari ini Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan curhatan saya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakannya dengan baik, Pak. Saya Oke. ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Titin. Oke.